Selamat sore ya, Pak pemirsa ya. Jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Dan karena juga masih dalam suasana PPKM, jadi kita juga masih menggunakan media virtual, guys, untuk Mhm. pembuatan kontennya seperti itu. Dan tema kita pada sore hari ini kita akan angkat guys tentang suatu fenomena di mana adanya peserta yang memang dia sudah Hmm. terdaftar dalam suatu lembaga itu, lalu tiba-tiba dia punya nama itu bisa hilang guys. Tuh. Nah, Hmm. ini saya juga tidak sendirian, ada juga rekan saya yaitu Erika tadi. Nah, menurut pendapat Erika ini, sebetulnya kesalahan input data ini apakah perlu enggak sih istilahnya kita punya baik itu lembaga pemerintah ataupun pihak swasta itu memang memberikan salah satu seperti apa ya, kayak semacam aturan khusus bagi mereka yang memang melakukan kesalahan entry seperti itu, Erika. Eh, Kalau kesalahan entry itu biasanya human error sih kok. Mungkin kalau aku lebih prefer untuk yang cek dan recheck. Biasanya kalau di suatu office ya, setelah ada entry data itu biasanya ada satu orang lagi yang untuk ngecek yang data yang sudah di entry itu bener apa enggak. Biasanya kayak gitu. Mungkin untuk cek and rechecknya yang mesti dibenerin kayak gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya ada check and recheck yang lebih detail ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita melihat lagi Erika, ini kan istilahnya case terkait dengan input data ini sebenarnya juga Hmm. sangat-sangat cukup marak sekali ya, karena memang Hmm. istilahnya juga saya juga pernah lihat ada seperti case-nya yang terkait dengan bansos COVID juga. Ada Iya. beberapa istilahnya berita yang mengatakan itu ada yang salah dalam pemberi, dalam arti adalah orang yang menerima ini ada dugaan itu memang ganda, Erika. Itu gimana sih sebenarnya sih, Erika? Hmm. Ya, balik lagi sih kok. Kalau aku bilang kalau yang untuk bansos mungkin untuk data awalnya itu yang harus di cross check dulu. Kadang-kadang data ini udah lama jadi tidak Hmm. valid kayak gitu. Jadi kalau kalau untuk yang bansos aku lebih prefer kalau itu ada pengupdatean data mungkin tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kayak gitu karena eh, fluktuatif ekonomi kita juga berubah terus ya. Jadi kan Hmm. orang nggak mungkin kalau kalau dapat bansos mungkin suatu saat dia dapat bisnis yang menjanjikan terus dia bisa berubah nggak perlu lagi Hmm. dapat bansos itu kan kemungkinan itu ada kayak gitu. Hmm. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga untuk data diri mungkin perlu ya, istilahnya ada semacam kayak Hmm. pemutakhiran, jadi kayak istilahnya Iya, update iya. terbaru. Oh. Nah, kalau terkait Hmm. dengan mekanisme update, sekarang kan kalau kita juga kita punya pemerintah ini kan untuk KTP udah berlaku seumur hidup, Erika. Hmm. Pertanyaannya, kalau kita mau Hmm. update penduduk ini, gimana caranya? Apakah harus sensus dulu? Gimana, Erika? Kalau aku bilang sih paling gampang mungkin di bagian yang paling kecil ya. Kalau maksudnya kalau kita sekarang apa yang paling kecil tuh RT gitu loh. Jadi Hmm. mungkin jangan RT deh, per kelurahan dulu. Satu kelurahan itu kan bisa bisa ada kan namanya penduduk biasanya ada apa-apa perlu sama Pak RT, Pak RW, terus ke Hmm. kelurahan ada gitu-gitunya kan kita. Jadi kenapa nggak diupdate dari situ dulu gitu? Itu kan lebih lebih gampang ya daripada kita ngomong satu kota atau satu provinsi kayak gitu. Jadi Jadi dari kita mulai kalau aku bilang iya dari yang kecil hmm. dulu gitu loh, dari yang kecil. Kalau bisa sih dari per RT itu lebih valid lagi karena kan RT tahu tuh orangnya paling satu RT berapa sih kan nggak terlalu banyak Hmm. kayak Jadi gitu. memang istilahnya alangkah baiknya dimulai dari komunitas yang paling terkecil ya, Hmm. yaitu dari pihak Iya. RT gitu. Mm-mm. Nah,
Lalu kemudian kalau memang dia lagi kan sebetulnya ini juga ada faktor dari human error. Tapi juga ada yang bilang, Hmm, ah ini bisa aja sih ada dugaan juga istilahnya ada terkait dengan korupsi. korupsi. Nah itu gimana? Apakah istilahnya kesalahan input data pasti ada hubungannya sih Erika dengan korupsi seperti itu? Ya, kalau kita positive thinking sih bisa aja mungkin emang pure human error ya. Hmm. Cuman balik lagi kalau hari ini rasanya banyak masyarakat kita yang udah mulai nggak percaya dengan pemerintah. Jadi kalau ada sedikit salah input itu mereka mikirnya yang udah yang pasti ini kayak yang itu mungkin ada yang titipan. Jadi namanya yang menghilang kayak gitu. Kalau bansos Hmm. sih mungkin oh ini mungkin juga keluarganya siapa, jadi biar dia dapat bansos ada gitu-gitunya sih. Cuman balik lagi kalau kita kita lihat mungkin dari awalnya mungkin itu emang pure human error sih gitu. Kalau aku sih positive thinking ya kok, maksudnya Hmm. hari gini mungkin kadang-kadang entry data, apalagi yang namanya susah-susah spellingnya ya, itu Hmm. kemungkinan human error masih ada gitu loh. Jadi apa istilahnya masih dapat dikatakan tuh wajar ya, karena memang ada beberapa nama yang mungkin Iya. agak sulit pengejaannya. Nah, lalu apa kemudian di sini Hmm. istilahnya perlu nggak istilahnya kayak semacam mungkin bukan hanya aturan ya, cuma semacam apa mungkin program yang lebih apa bagus mungkin gimana? Maksudnya ada sekali dengan program komputer yang mungkin lebih canggih terkait dengan input tertentu. Kira-kira apakah diperlukan sih Erika sebetulnya itu? Kalau program. Kalau kalau Hmm. untuk input program sih kalau aku bilang tetap aja kalau kalau itu programnya yang ngerjain nanti juga ada human error ya kalau aku bilang sama sih ya kalau bilang kalau untuk data itu lebih baik untuk check and rechecknya aja sih kok. Kalau kalau untuk apa ya kayak program pemrograman baru itu mempermudah mungkin ada misalnya dia masukin satu deret Hmm. nama gitu mungkin ada keluar itu it's okay sih gitu. Cuman kalau aku bilang alangkah baiknya untuk yang check and rechecknya itu yang di sedikit lebih teliti dan mungkin lebih nggak cuma satu dua orang mungkin ada satu tim khusus untuk check and recheck kayak gitu sih. Jadi memang alangkah baiknya juga dari pemerintah itu juga istilahnya membuat suatu seperti tim ya untuk istilahnya Hmm. khusus melakukan pertama yaitu terkait dengan pemutakhiran data, kedua juga melakukan pengecekan apakah memang orang-orang ini tuh betul sesuai enggak namanya tadi itu. Oke, Hmm. nah lalu kemudian kan juga ini juga ada hubungannya dengan istilahnya kalau kita bicara tentang namanya data, pasti juga ada hubungannya dengan namanya EKTP kan Erika. Nah, kalau saya pernah saya lihat juga di sini juga ada beberapa orang yang memang apa ya kayak seperti case-nya di kasus vaksin dan memang ada beberapa berita Oh, yang mengatakan ternyata nick dia itu nicknya beda. double. Nah, itu gimana? Itu apakah kemudian di sini KTP juga anu Iya, ya? kalau itu sih mungkin under story ya gue ya, karena kadang-kadang itu sedangkan nggak gini, maksudnya untuk WNA sendiri kalau seandainya dia itu memiliki kitas, biasanya sih Hmm. mereka sudah punya NIK sendiri kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok kok dia pakai NIK orang lain itu juga mungkin ada kesalahan data, mungkin bisa Hmm. tetap human error, tapi ada juga mungkin eh, apa ya ada kecurangan lah kalau aku bilang Hmm. sengaja dimasukin nick lain supaya keluar gitu meskipun namanya tidak sama kayak gitu. Hmm. Jadi memang ada banyak sekali dugaan ya. Jadi memang misalkan ya bisa juga masih dalam kategori human error, tapi juga ada dugaan juga memang Hmm, bisa masuk ke arah memang melakukan ada tindak pidana iya. kecurangannya di sini kan gitu. Heeh, heeh. Karena kalau sekarang kan vaksin pertama itu jadi mandatory toh untuk Hmm. mengurus segalanya itu pasti ada sekarang tulisannya harus disertakan surat vaksin Hmm. dosis pertama kayak gitu. Sedangkan kadang-kadang ini isu yang ada di masyarakat ini untuk yang bikin KTP itu lucu banget kok. Soalnya kan untuk bikin KTP mandatorinya harus punya kartu vaksin. Hmm. Sedangkan kartu vaksin itu dia harus punya melampirkan KTP. Terus gimana coba mau bikinnya? Jadi
Aku beberapa temanku itu sempat pusing karena kebetulan anak-anaknya ada beberapa saudaranya juga kejadiannya seperti itu. Jadi mereka sempat nanya, terus gimana Rika? Kalau aku bilang ya, mungkin dicoba tanya sama Pak RT-nya gimana lebih baiknya. Kadang-kadang mungkin dikasih surat domisili itu sudah boleh, meskipun nggak semua ya, puskesmas mau terima surat domisili kayak gitu. Jadi memang istilahnya alangkah baiknya juga di sini perlu adanya bersama dari semua perangkat ya, dari mulai yang lingkungan terkecil sampai dengan kita punya pemerintah yang mewakili. Jadi agar di sini ketika masyarakat tuh merasa kehilangan dia punya data diri, dia bisa melakukan pengecekan dan mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, lalu kemudian kan kita juga istilahnya pemerintah kita juga udah membuat suatu aturan Erika tentang pelindungan data diri yang tapi masih dalam bentuk RUU sih, masih dalam bentuk rancangan undang-undang aja, belum disahkan menjadi undang-undang. Nah, lalu kemudian kalau dilihat lagi dengan banyaknya case yang seperti ini terkait dengan input data, itu apakah RUU-nya juga perlu nggak sih Erika ditambahkan misalkan apa terkait dengan penambahan tim untuk melakukan pengecekan dan validasi atau kemudian juga perlu nggak menambahkan beberapa organ-organ lain seperti itu memang dia bisa membantu kita punya pemerintah untuk melakukan pengecekan data seperti itu Erika. Kalau aku bilang itu yang perlu ya, itu yang vital kok. Karena daripada untuk apa ya, mungkin bikin suatu program baru yang itu nantinya perlu pelatihan-pelatihan yang mungkin kadang-kadang untuk human-nya juga SDM-nya sendiri belum siap kayak gitu. Kalau aku bilang sih mungkin lebih bagusnya diperbanyak untuk yang untuk checking data entry-nya itu aja sih. Jadi kalaupun seandainya harus dibikin tim baru atau dibikin beberapa tim, jadi untuk entry data tidak asal entry, lalu habis itu sudah selesai di entry ya udah gitu. Jadi memang perlu ya istilahnya perbaikan. Jadi ibaratnya ada suatu pihak yang memang dia itu khusus terkait dengan lakukan pengecekan data diri ya gitu. Jadi biar tidak ada kesalahan karena kan juga yang namanya data diri juga sangat vital kan Erika. Belum lagi juga nanti kalau misalkan masuk ke tahapan seperti pemilu itu kan juga nanti akan bisa menimbulkan kekisruhan kalau memang adanya miss dengan data dirinya. Nah, lalu kemudian kalau menurut pendapat Erika sendiri, kan memang istilahnya kita punya pemerintahan ini juga udah berjalan cukup lama. Lalu kemudian dengan fenomena seperti ini, kira-kira apakah sebetulnya kita punya masyarakat itu juga perlu nggak sih untuk apa namanya lebih rajin mengecekkan entah itu nick-nya, entah itu apa yang memang terkait dengan dia punya data diri. Kita siapa tahu takutnya ketika kita mau misalkan apa mau perpanjang apapun tiba-tiba hilang. Gimana Erika? Itu juga another issue sih kok, karena terus untuk mengecek NIK sendiri aja nggak gampang ya, maksudnya tidak ada apa ya suatu aplikasi yang mempermudah kita untuk ngecek kayak gitu. Jadi kalau aku bilang untuk data penduduk ini masih banyak yang perlu dibenahi gitu loh, selain data entry yang kemungkinan bisa salah gitu. Jadi memang istilahnya untuk data kependudukan ini memang perlu sekali banyak istilahnya concern ya. Jadi biar agak ada orang yang memang betul-betul memperhatikan dengan sesama dan juga memang istilahnya ada orang yang memang istilahnya untuk membantu untuk mengupdate itu aja. Jadi biar orang-orang yang memang misalkan sudah wafat tuh nggak kemudian tuh mungkin muncul ya dalam bansos. Muncul kembali ya. Jadi itu mungkin PR kita yang paling besar sih untuk verifikasi data, karena terutama kemarin waktu pemilu itu sempat banyak isu kan kok, termasuk untuk banyak orang yang sudah meninggal tetapi masih dikirimin kartu pemilih gitu. Itu aku sempat mestinya kan udah kerekord ya waktu mereka bikin
dapat surat kematian itu otomatis kan sudah tembus ke kelurahan, terus Mhm. taruhlah orang ini nggak update ke mana, ke apa, kalau di catatan sipil ya, kalau yang mengurus gitu ya, Dispenduk. taruhlah Mhm. dia nggak Dispenduk, bener ya. Mhm. Taruhlah dia nggak update ke Dispenduk, tapi kan biasanya dari RT itu sudah nginfo, oh bapak ini atau ibu ini meninggal kayak gitu. Itu kan mestinya sudah otomatis terupdate kayak gitu. Mhm. Jadi Cuman ya memang nggak tahu kenapa. mhm. Jadi memang juga istilahnya banyak sekali ya istilahnya Hmm. istilahnya kasusnya karena memang kan istilahnya terkait dengan perlindungan data diri juga memang sangat urgent sih Erika. Jadi memang juga sekaligus Iya. dengan maraknya mungkin terkait dengan aksi-aksi seperti hacking juga itu juga memang salah satu Mhm. faktor juga kenapa RUU ini juga memang dia itu muncul sebagai bentuk pelindungan hukumnya seperti itu. Nah, Mhm. lalu kemudian misalkan Erika kan juga memang sempat kan ya tinggal di luar negeri. Kalau menurut pengalaman Erika sendiri, apakah pernah nggak sih kalau di luar negeri itu ada kesalahan kayak input data begitu Erika? Eh, ini balik lagi sih kok, kalau kalau mau compare yang di tempat aku tinggal, karena penduduknya cuman 26 juta gitu Hmm. loh. Jadi untuk departemen untuk yang melakukan itu pun juga lebih dari cukup ya. Dan mereka Hmm. mungkin untuk mereka punya sistem apa udah totally beda ya sama kita yang di sini gitu. Jadi kalau aku bilang ya, iya, tetap gak bisa di-compare sih. Cuman so far sih aku belum belum pernah dengar ada kesalahan input data gitu. Karena biasanya mereka begitu masukin suatu data gitu ya, terus habis gitu mereka ada yang perlu gitu, itu udah otomatis ada lagi yang ngecekin kayak gitu. Jadi nggak 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 terlalu apa ya, kemungkinan salah itu meskipun human error ada, tapi nggak sebanyak yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi memang istilahnya tergantung dari juga faktor dari jumlah penduduknya juga ya. Karena mungkin kita punya Iya, penduduknya ngaruh kok. terlalu banyak sehingga anu ya, Iya. istilahnya perlu SDM yang memang dia itu khusus membidangi terkait dengan Mm-mm. pengupdatean data diri seperti itu. Nah, lalu Mm-mm. kemudian Dika, kan memang istilahnya kita juga punya regulasi itu juga memang beraneka macam kan. Jika juga ada terkait dengan sistem seperti perbankan dan juga ada terkait dengan undang-undang ITE dan Mm-mm. lain-lain, memang dia juga mengatur mengenai perlindungan data diri seperti itu. Nah, lalu kemudian Mm-mm. misalkan kalau sekarang Erika ditanya tuh sebagai netizen 62, kira-kira apakah bagaimana sih agar kita punya pemerintah itu eh, bisa mengurangi terjadinya kesalahan input data itu apakah emang juga di sini perlu nggak sih istilahnya apa ya? Kalau kita bilang itu partisipasi mungkin dari cara apa namanya kita yang secara inisiatif melaporkan diri ke pihak kelurahan terkait dengan kita punya baik Mm-mm. itu KTP atau apa atau gimana sih Erika sebenarnya? Kalau aku bilang sih, teorinya sih itu udah otomatis ya kok. Kalau Hmm. kalau untuk update sesuatu pun, eh, kalau yang paling kecil sih yang pasti tahu tuh dari Pak RT. Pak RT itu kan orangnya yang paling paling tahu lah gitu kan. Hmm. Otomatis begitu dia tahu itu udah otomatis update ke RW, terus RW nanti update ke kelurahan. Jadi secara teori sih mestinya sudah, untuk update itu mestinya sudah nggak ada alasan lagi ya kenapa nggak update kayak gitu. Cuman aku balik lagi nggak tahu juga pas di lapangan seperti apa gitu loh. Cuman ya balik lagi untuk ngurus 200 berapa 90 juta jiwa itu emang nggak gampang. Jadi memang anu ya istilahnya sekaligus juga memerlukan sistem yang lebih baik kan gitu. Jadi istilahnya Iya, iya. adanya sistem untuk pengecekan yang lebih Hmm. baik dan juga memang juga harus melibatkan
ya semua sektor yang memang dia itu di bidang itu, dia dari mulai komunitas kecil gitu. Jadi biar apa istilahnya kita punya data diri ini itu nggak sampai adanya kesalahan input data seperti itu. Nah, kemudian Iya. istilahnya kan kalau misalkan Erika juga sempat baca itu ya terkait dengan usulan RUU itu, perlindungan data diri itu juga ada memang memberikan beberapa ketentuan sanksi itu. Nah, apa kemudian ketentuan sanksi ini itu juga bisa nggak sih ditambahkan kepada subjeknya yang salah melakukan input data seperti itu? Misalkan ke petugas dikasih sanksi itu kira-kira gimana Erika sebetulnya kalau untuk autornya? Kalau human error sih kalau aku bilang nggak bisa semerta-merta seperti itu ya kok. Hmm. Maksudnya kadang-kadang ada yang namanya orang kilaf itu kita nggak bisa juga kita bilang oh ya udah. Cuman mungkin kita perlu ada apa ya kayak sanksi karena dengan sanksi biasanya orang itu lebih teliti kayak gitu. Hmm, hmm, Cuman ya balik lagi nanti kita mesti lihat case per case-nya sih hmm. Jadi kayak gitu. tergantung case-nya dulu ya Rika, yang misalnya gimana. Tapi pasti Iya, kok kadang-kadang kan orang tidak sengaja gitu kan, mungkin namanya emang spellingnya susah kayak gitu, bukan niatan dia, mungkin udah atau mungkin dia kerja lembur, udah capek kan biasanya ada macem-macem lah ya gitu loh. Cuman kalau aku bilang emang sanksi harus untuk supaya mereka yang lebih entry data ini lebih teliti gitu. Jadi kan mereka mikir, aduh aku udah berhenti mungkin di apa sanksi administrasi atau apa gitu kan. Mereka mikir aku harus lebih teliti ada yang gitu. Cuman kadang-kadang namanya human error tuh pasti tetap ada kayak gitu. jadi istilahnya kita hanya bisa yaitu untuk memperkecil aja ya untuk faktor human error Iya, ini. heeh. Nah, lalu kira-kira kalau kita kaitkan sedikit Erika ya dengan dunia pekerjaan, kan memang Erika juga selain lawyer juga di bidang pengusaha kan gitu. Nah, lalu kalau misalkan Erika punya karyawan itu ada yang salah entry data, pertanyaannya apakah mendapatkan sanksi atau ya dimaafkan gitu aja Erika, gimana? Dimarahin yang jelas kok pasti tak teriak. Enggak sih kalau kalau anak-anak biasanya lebih apa ya karena mereka tahu kalau aku di kantor galak jadi kalau kalau mau ngapain ngirim sesuatu pun atau mau apa ya melakukan sesuatu pun mereka pasti ada satu orang lagi atau kalau nggak gitu langsung ke aku bilang Bu ini udah oke belum kalau sudah oke baru kita kirim kayak gitu jadi cek receknya jalan kayak gitu sih kok jadi kemungkinan untuk human errornya itu kecil gitu. Jadi memang istilahnya kalau dilihat lagi tadi istilahnya juga ada beberapa orang yang memang terlibat. Jadi mestinya juga ada sistem Iya, kita heeh. punya. Iya, karena nggak mungkin juga begitu sesuatu itu dibikin gitu kan, terus habis itu langsung kirim-kirim-kirim itu kemungkinan untuk kesalahan, apalagi untuk perhitungan project-project biasanya itu lebih yang sensitif ya, karena begitu kita sudah kirim, nggak mungkin juga kita bilang sama klien maaf itu ternyata salah hitung nggak mungkin gitu, jadi itu, itu yang harus dicek and recheck mungkin nggak cuma satu dua orang, mungkin sampai ada kadang-kadang 3 orang untuk ngecek kayak gitu. Jadi kalau dilihat lagi itu kalau dalam skala kecil berarti juga memang alangkah baiknya juga memang memerlukan banyak Hmm. orang yang terlibat ya Rika. Hmm. Jadi biar Iya. minimalisir ya kan begitu. Nah, Mhm, mhm. kemudian kan kalau misalkan kita lihat lagi juga kita juga udah masuk ke dalam istilahnya era modern ya, serba digital. Mhm. Pertanyaannya gini, apakah kemudian kita punya data diri itu kita perlu nggak sih istilahnya ada istilah seperti input ulang secara elektronik deh lebih mungkin lebih efisien kan juga ada undang-undang ITE seperti itu jadi ada upaya Oh. untuk apa ya mengupdate secara online itu gimana Erika? Kalau kalau aku bilang untuk ini ngomong untuk data kependudukan ya, rasanya Hmm. di Dispenduk itu sistemnya udah lumayan bagus sih kok gitu Hmm. loh. Jadi kemungkinan salah eh, entry juga kecil gitu. Hmm. Apalagi waktu bikin KTP ya, biasanya kan begitu KTP jadi diliatin udah bener belum gitu kan, mereka Hmm. nunjukin di layarnya kayak gitu. Teorinya sih
mestinya nggak ada kesalahan ya gitu Iya. loh. Untuk human error-nya itu sudah minimal sekali kayak gitu. Jadi kalau secara sistem sudah oke ya, hanya istilahnya mestinya juga emang tidak Hmm. ada sampai istilahnya kesalahan begitu, karena emang sudah ada pengecekan terlebih dahulu. Jadi mungkin istilahnya perlu lebih cermat lagi kan gitu Erika. Jadi agar pertama istilahnya terkait dengan data diri ini memang betul-betul menjadi perhatian khusus. Jadi jangan sampai nanti kemudian ketika ikut bansos nggak dapat, ketika pemilu nggak dapat, ketika Udah mau dapat surat vaksin nggak undangan. dapat, ya apa gitu loh. Jadi itu. Oke, oke. Nah, lalu kesimpulannya ini dari Erika untuk topik kita pada sore hari ini apa kira-kira buat para netizen ini? Kalau aku bilang sih, terutama untuk waktu pembuatan KTP ya, gitu, itu mungkin perlu diperhatikan lagi apakah sudah benar tanggal lahirnya, sudah benar ejaan namanya. Karena begitu itu sudah tercetak, perlu waktu lagi untuk memperbaiki kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih, pastikan waktu bikin sesuatu apapun itu di double check guys, kayak gitu. Nah, kalau dari saya pribadi ya, pemirsa, itu misalkan ada kehilangan seperti baik itu KTP ataupun SIM, itu memang alangkah baiknya juga segera lapor ke Dispenduk Hmm. ataupun ke pihak yang berwajib agar pertama di sini tidak adanya penyalahgunaan data. Dan kedua Mm-mm. juga misalkan kalau memang menggunakan media internet juga pastikan ya jangan browsing di beberapa website yang mungkin itu bisa menjadi ajang untuk cracking maupun istilahnya untuk hacking. Iya. Biar di sini untuk data diri itu juga memang terlindungi, karena untuk suatu perlindungan data diri Mm-mm. juga emang memerlukan kerjasama ya dari semua pihak, dari Mm-mm. pemerintah maupun kita punya masyarakat. Seperti itu ya guys, kesimpulan dari kita, dan sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.